di atas bila bisa kami lewat. Ternyata mencari siput ini tidak semudah yang saya bayangkan. Airnya yang sangat dingin dan di bawah kaki saya ini banyak sekali kayu-kayu yang tajam, jadi harus hati-hati melangkah. Bagi mereka, ini adalah harta karun. Ada banyak hama yang berkeliaran di sekitar desa ini, jadi mereka tidak bisa menanam apa-apa lagi selain nilam. Dan dari sinilah mereka mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bencana abrasi yang terus-menerus melanda desa ini nyatanya tidak membuat warga berpangku tangan. Solidaritas mereka justru kian meningkat dan ini adalah salah satu bentuk warga untuk mempertahankan desa mereka. Waduh, ya kenapa itu? Wah. Keberatan ya? Keberatan. Kali ini tim Indonesiaku tiba di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di salah satu kabupaten termuda provinsi ini, Kabupaten Kolaka Timur. Di desa Uwesi, saya bertemu dengan beberapa pemilik motor yang bisa kami sewa. Menurut mereka, jarak desa yang kami tuju cukup jauh dengan medan tidak mudah. Akhirnya, disepakati ongkosnya 200.000 per unit motor. Kali ini kami akan menuju ke salah satu desa yang ada di Kecamatan Uwesi, yaitu desa paling ujung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe. Seperti apa perjalanannya? Saksikan terus Indonesiaku. Jarak tujuan kami sekitar 20 km. Jika jalannya bagus, mungkin bisa kami tempuh tidak sampai 2 jam. Namun dengan medan jalan seperti ini, kami tak tahu akan memakan waktu berapa jam. Di beberapa jalur, tanah berlumpur menghadang. Ruas inilah yang menjadi penghambat keluar masuknya hasil bumi warga. Selepas jalan berlumpur, kami ternyata masih harus menyeberang sungai. Sungai ini memang tidak terlalu lebar, debit airnya juga tidak terlalu dalam. Namun cukup untuk merendam hampir sebagian motor yang kami pakai. Ternyata tak hanya satu sungai saja, ada sekitar 8 aliran sungai yang mau tak mau harus kami seberangi. Kali ini penyeberangan memang tidak terlihat sulit. Namun jika musim penghujan tiba, warga sering terisolir. Tidak ada kendaraan yang bisa menyeberang. Setelah lebih dari 1 jam berkutat dengan jalan berlumpur dan sungai, tak terasa kami telah melewati 4 desa. Tibalah kami di Jembatan Gantung. Ini adalah jembatan satu-satunya yang menghubungkan desa Likuala Napo dengan 4 desa terakhir hingga kecamatan. Ya, ini adalah salah satu tantangan yang paling sulit yang harus kami hadapi. Jadi untuk sampai ke desa Likuala Napo, kami harus melintasi jalur setapak yang hanya muat 1 motor ini. Dan di sebelah kanan saya adalah jurang yang kedalamannya bisa ratusan meter. Jadi di beberapa titik penumpang harus turun demi alasan keselamatan. Sudah tidak terhitung berapa kali kecelakaan yang terjadi di jalur ini. Hutan yang rimbun di sebelah kanan kami membuat pengguna jalan sulit melihat bahwa terdapat jurang menganga. Hilang keseimbangan berarti maut menyambut. Sebelah kiri kami adalah tebing, sebelah kanan adalah jurang. Kecelakaan bukanlah satu-satunya resiko yang dihadapi pengguna jalan. Kerusakan motor kerap kali terjadi. Jalan setapak yang melengkung membuat mesin motor mengalami pergesekan dengan permukaan tanah. Ini membuat mesin sering mogok. Duduk di atas motor melintasi jalan seperti ini membuat kami cukup kewalahan. Maludin yang sudah beberapa kali melintas masih merasakan bahwa jalan ini sangat menyusahkan. Ya pernah ada yang
dari desa sebelah kali itu ada yang biasa nginap di jalan. Saking karena jalanannya rusak. Biasa juga ada sering yang kecelakaan jatuh di jembatan. Setelah mengambil nafas sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan. Dari sini, desa Likuala Napo sudah dekat. Hanya mendaki satu bukit, lalu kami pun akan sampai. Setelah hampir 3 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di desa paling ujung dari Kecamatan Wesi, Desa Likuala Napo. Memang pantas disebut yang paling ujung karena letak desanya ada di atas bukit yang ketinggiannya tuh kira-kira lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuka jalan ke sini. Inilah Desa Likuala Napo, desa yang tidak terlalu besar dengan luas wilayah 17 km persegi. Akses yang jauh dan sulit membuat harga segala kebutuhan warga melonjak jauh. Untuk mencari makan saja, warga sering merasa kesulitan. Saya pun bertamu ke rumah Nurlela. Biasanya, mencari makan merupakan tugas ibu-ibu di Desa Likuala Napo. Kami tidak akan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, melainkan mencarinya di danau. Apa yang mereka cari sebenarnya sangat sederhana. Danau ini merupakan habitat siput. Sebenarnya siput ini bisa dijual. Di kota, saya kerap menemui siput ini dengan harga yang lumayan tinggi. 1 kilogramnya bisa mencapai Rp10.000. Belum lagi permintaan yang cukup besar karena ketersediaan siput sedut masih langka. Dalam 1 hari berburu siput, ibu-ibu ini bisa mendapatkan minimal 2 kilogram per orang. Jika mencari setiap hari dalam seminggu, tentu akan sangat menguntungkan jika bisa menjualnya. Namun apa daya, keadaan Desa Likuala Napo yang jauh bahkan dari pasar kecamatan membuat warga tidak mempunyai pilihan. Jika menjualnya keluar, ongkosnya lebih mahal daripada untung yang akan didapatkan. Ternyata mencari siput ini tidak semudah yang saya bayangkan. Dari tadi aja saya baru dapat sangat sedikit. Bentuknya kecil dan dia tuh adanya di bawah-bawah lumpur, jadi benar-benar harus teliti. Belum lagi airnya yang sangat dingin dan di bawah kaki saya ini banyak sekali kayu-kayu yang tajam, jadi harus hati-hati melangkah. Biasanya mereka lebih suka mencarinya di sungai. Namun saat musim hujan seperti ini, debit air menjadi tinggi dan akan sangat menyulitkan mereka mendapatkan siput. Di danau ini saja sudah termasuk dalam. Di beberapa titik kedalaman bisa mencapai 2 meter. Jalanan rusak, susah diangkat ke sini, di bawah sini bahan makanannya. Jadi kita cari siput saya baru bisa makan. Setelah merasa cukup, kami pun segera keluar dari danau. Airnya yang sangat dingin membuat tubuh kian kaku dan tangan sulit digerakkan. Satu wadah siput yang kami dapatkan kali ini termasuk banyak. Dengan jumlah ini, Nurlela bisa memanfaatkannya untuk makan 6 kali dalam 2 hari untuk seluruh anggota keluarganya. Umur Desa Likuala Napo sejatinya lebih tua dibanding umur kabupatennya. Desa ini telah menjadi desa definitif sejak tahun 2002. Sejak dahulu masyarakat telah mencoba segala jenis bibit pertanian. Mulai dari padi, jagung, merica, coklat, dan apapun yang bisa mereka tanam. Namun hingga sekarang tidak ada yang berhasil mengangkat perekonomian mereka. Mulai tahun 2015, warga beralih menanam nilam. Ternyata hasilnya cukup memuaskan.
Nilam ini benar-benar tanaman yang sangat mudah ditanam, mudah dipanen, dan mudah pula dijual. Panennya pun cukup dengan menggunting batangnya. Nilam setinggi 30 cm biasanya adalah yang paling baik karena dia akan menghasilkan aroma yang lebih wangi. Bagi mereka, ini adalah harta karun. Karena banyak hama yang berkeliaran di sekitar desa ini, jadi mereka tidak bisa menanam apa-apa lagi selain nilam. Dan dari sinilah mereka mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kini kami beranjak ke tempat penjemuran. Dalam sekali panen, warga bisa mendapatkan minimal 1 ton daun nilam. Emang kalau beli sendiri nggak bisa? Tidak bisa karena hasil kurang sekali, Bu. Menunggu saja dari hasil nilam. Kasihan kita petani. Mengharap saja dari hasil. Meskipun begitu, mereka tetap bersyukur masih bisa bertani nilam. Warga biasa bekerja seharian penuh di kebun. Berbatang-batang nilam selalu penuh dan siap untuk diolah. Namun, akhir-akhir ini mereka harus merasa was-was setiap hari karena hujan bisa kapan saja turun. Nilam yang basah akan menurunkan kualitas aroma. Benar saja, belum selesai bekerja, hujan langsung turun yang membuat kami harus berhenti. Cuaca menjadi kendala yang sangat besar bagi para petani ini. Karena nilam tidak bisa diproses jika basah. Jadi kalau hujan seperti ini, terpaksa kegiatan dihentikan dan menunggu sampai matahari muncul kembali. Bekerja sebagai petani nilam membutuhkan banyak tangan. Seluruh anggota keluarga biasanya terlibat. Jika orang tuanya bekerja di kebun, anaknya lah yang melakukan penyulingan atau sebaliknya. Seperti Gandhi, lelaki muda ini bertugas sebagai penyuling di keluarganya. Menyuling adalah tugas yang paling membutuhkan tenaga besar. Gandhi harus menggotong berkarung-karung nilam yang sudah kering dan memasukkannya ke dalam ketel. Satu ketel ini bisa menampung puluhan karung. Proses pembakaran akan berlangsung selama 12 jam ke depan hingga suhu di dalam ketel mencapai hingga 100 derajat Celcius. Harga nilam memang cukup tinggi, tapi prosesnya agak lama. Untuk mendapatkan tetesan pertama itu kami harus menunggu sekitar 2,5 jam. Tapi untuk mendapatkan full minyak semua yang tadi dari daun yang kami taruh di ketel itu bisa makan waktu seharian. Setelah 12 jam pembakaran, barulah minyak nilam bisa diambil. Sebenarnya pekerjaan ini cukup berat untuk Gandhi. Seharusnya dengan umur yang masih terbilang muda, tugasnya adalah menuntut ilmu di sekolah. Kenapa nggak lanjut sekolah? Karena orang tua tidak mampu tuh. Baru tidak ada tempat tinggal, baru kan kita sudah sekolah sini, tidak ada SMA, hanya saja yang ada SD di sini. Bencana abrasi yang terus-menerus melanda desa ini nyatanya tidak membuat warga berpangku tangan. Solidaritas mereka justru kian meningkat dan ini adalah salah satu bentuk warga untuk mempertahankan desa mereka. Tim Indonesiaku kali ini tiba di Provinsi Aceh. Setelah dilanda bencana tsunami pada tahun 2004, Aceh harus membangun kembali 12 kabupaten yang hancur. Kabupaten Aceh Selatan misalnya, terdapat 18 kecamatan di sini. 5 kecamatan diantaranya menjadi korban luapan air laut dahulu. Kali ini kami berada di Kecamatan Kluwet Tengah. Daerah ini memang tidak dilewati tsunami, namun menjadi salah satu yang mendapatkan imbasnya hingga kini. Tim Indonesiaku
kali ini berada di Kecamatan Kulit Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Dari sini kami harus melanjutkan perjalanan lagi menuju ke salah satu desa, yaitu desa paling ujung sebelah timur yang ada di Kecamatan Kulit Tengah ini. Dan katanya desa ini terancam hilang karena semakin tergerus abrasi. Bagaimana kisahnya? Ikuti perjalanan kami. Siap, Bang? Yuk. Untuk sampai di desa tujuan, kami harus menggunakan kendaraan roda 2. Di titik pertemuan, warga sudah menunggu untuk menjemput kami. Jika dilihat dari peta, jarak dari kota Kecamatan Kulit Tengah menuju desa Koto Indarung hanya 4,9 km. Jarak yang sangat dekat dengan estimasi waktu sampai hanya 14 menit. Tidak lama kemudian, jembatan gantung menyambut kami. Ya, desa yang kami tuju terpisah oleh Sungai Kluwet. Sungai ini cukup lebar. Jembatan ini benar-benar menjadi anugerah tersendiri bagi warga untuk keluar masuk desa. Tanpa jembatan sepanjang 50 meter ini, warga akan kesulitan menjual hasil bumi dan membeli barang keperluan di kota. Walaupun jembatan ini kelihatan kokoh, tapi sebenarnya udah banyak kayunya yang lapuk dan bolong-bolong. Banyak juga paku-pakunya yang udah pada keluar gitu. Ini cukup membahayakan untuk masyarakat yang lalu lalang setiap hari lewat sini. Aduh, ngeri banget. Jembatannya udah dari tahun berapa, Bang? Berada di atas jembatan ini cukup menyurutkan nyali saya. Walaupun sudah terbuat dari material campuran, yaitu kayu dan besi, tapi saya masih bisa merasakan jembatan bergerak dan bergoyang. Roda motor pelintas, hujan dan panas matahari membuat kayu geladak jembatan cepat lapuk. Lihat saja ruas-ruasnya yang makin renggang dan hanya ditambal dengan kayu dan papan kecil. Selepas jembatan, jalan semakin menyempit, tapi masih aman bagi kami untuk melintas. Di tengah jalan, kami bertemu dengan 2 orang pengendara lain. Wah, kenapa tuh, Bang? Bang? Ada yang di atas tuh nggak bisa kami lewat. Oh, ngantri lewatnya. Ya. Tunggu yang dari atas dulu. Ya. Oh. Ya, ternyata 2 pemuda ini sedang menunggu giliran melintas karena jalan hanya cukup untuk lewat 1 motor. Jalur ini telah lama dikeluhkan warga. Abrasi telah mengikis hampir seluruh badan jalan. Namun, warga tak punya pilihan, karena hanya dengan jalur ini mereka bisa cepat sampai ke desa. Sementara jalan alternatif memutar melewati hutan juga tak kalah susah medannya untuk ditempuh. Badan jalan yang musnah terpaksa diganti jalur tanjakan curam ini. Namun, suka atau tidak, inilah satu-satunya jalan yang warga punya. Wanita, laki-laki, tua maupun muda harus bisa bersahabat dengan jalur yang sebenarnya berbahaya ini. Setelah warga yang dari atas sudah turun, giliran rombongan kami yang melintas. Berada di atas tebing yang berbatasan langsung dengan sungai ini, barulah saya bisa merasakan ketegangan melewati tanjakan curam ini. Ngeri banget, sampingnya jurang. Kontur tanah yang gembur bisa longsor kapan saja, terutama bagi warga yang membawa raga seperti Hashim. Dengan barang bawaan cukup banyak, bebannya tentu lebih berat dibandingkan pengendara lain. Ditambah kendaraannya yang lebih lebar, jika tidak hati-hati, raga bisa oleng dan jatuh terbalik.
Tapi ini kan jalanannya lumayan lebar nih Bang buat satu motor, nggak bahaya-bahaya banget dong harusnya. Kalau hujan, kalau kayak gini, kalau panas memang nggak apa, memang nggak bahaya. Kalau hujan tuh licin, dulu tuh kecil. Itu sekarang ini kan kami tuh kan siap hujan kan kami ketoroyong, udah kami lebarkan biar nggak susah lagi bawa keretanya. Lepas dari jalur tebing, kami pun memasuki jalan landai kembali. Jembatan papan kayu ini menjadi tanda bahwa kami sudah masuk wilayah desa. Di balik Sungai Kluwet terdapat 2 desa, Desa Siurai-Urai dan Desa Koto Indarung. Ternyata bencana abrasi tidak hanya merugikan satu desa, namun 2 desa sekaligus. Setelah hampir 3 jam perjalanan, kami pun sampai di desa tujuan, Desa Koto Indarung. Abrasi yang terus-menerus melanda desa Indarung kian membuat warga was-was. Tanah mereka yang dahulu sangat luas, sedikit demi sedikit hilang terkikis. Setiap air sungai meluap dan meluluh lantakan bangunan di sekitarnya, ada saja rumah warga yang hancur. Jika sudah begini, pemilik rumah hanya bisa pasrah. Ketika rumahnya hancur, mereka langsung berbondong-bondong membantu membersihkan sisa bangunannya. Rumah ini dulunya sangat besar, terdapat 4 ruas ruangan, namun setelah dilalap air, sekarang tinggal dapur ini saja yang tersisa. Marni, pemilik rumah, sekarang hanya bisa mengumpulkan serpihan sisa rumahnya. Ia berharap suatu saat serpihan rumahnya dapat digunakan kembali untuk membangun rumah baru. Namun, entah kapan. Dulu kejadiannya kayak gimana Bu? Kejadian dulu kan itu waktu sore, jam ada sekitar jam 3. Siap itu air tuh besar. Aku nggak tahan lagi, tuh suruhlah ada anakku satu tuh naik ke atas bongkarnya lah tuh apa tuh atapnya tuh kan. Siap itu sampailah malam bongkar, nggak berhenti. Siap itu lampu padam, bongkar terus pakai senter aja lah. Dapat terus. Wow. Kejadian yang begitu cepat seakan tidak membolehkan Marni meratap. Sudah tidak terhitung banyaknya kerugian. Air matanya seakan mengering seiring rumahnya yang hampir rata dengan tanah. Rumah yang kena air itu. Namun, tolong-menolong dan kebersamaan warga bisa jadi membuat semangat Marni kembali bangkit. Bencana abrasi yang terus-menerus melanda desa ini nyatanya tidak membuat warga berpangku tangan. Solidaritas mereka justru kian meningkat dan ini adalah salah satu bentuk warga untuk mempertahankan desa mereka. Kehadiran pemerintah untuk memberikan solusi yang nyata tentunya masih dinantikan warga. Tidak hanya rumah yang menjadi korban, sawah, ladang dan kebun warga pun habis ditelan air yang meluap. Seperti yang dialami Zainal. Zainal cukup beruntung karena rumahnya masih utuh, tidak terkena terjangan abrasi. Namun sawah dan ladang tempat ia bekerja habis, tidak tersisa. Sejak sawahnya hilang, mau tidak mau Pak Zainal pindah dan membuka lahan baru. Daerah di sekitar hutan Zainal pilih karena tanahnya yang subur untuk dijadikan ladang baru. Mata pencaharian warga mayoritas adalah petani. Tanah yang subur adalah salah satu alasan kenapa warga senang hidup di Desa Indarung. Nah, jadi korban juga Pak, karena diambil air juga. Minggu-minggu ini merupakan waktu panen. Lahan seluas 1 hektar ini penuh ditumbuhi jagung yang sudah matang. Tapi enakan sawah yang di bawah dulu atau di sini Pak? Kalau enak di sana. Enakan sana? Ya, enak sana bawah sana. Kenapa Pak? Nah, karena begini kan, bahayanya itu nggak terlampau banyak. Misalnya ke sini nanti malam babi, siang monyet gitu kan. Kalau semak gini tikus pun di kampung pun ada kan. Itulah. Ya, ladang baru, masalah baru.
Sudah tidak terhitung berapa rupiah harus Pak Zainal ikhlaskan pasca sawahnya yang hilang. Selesai panen, biasanya jagung dijemur terlebih dahulu. Namun kali ini, Pak Zainal akan menjualnya langsung kepada tengkulak yang sudah memesannya. Jika saat masuk desa kami menggunakan motor, maka untuk membawa hasil panen, para petani lebih sering menggunakan perahu. Perahu menjadi alat angkut yang paling umum untuk menjual hasil bumi keluar desa. Hasil bumi mereka pikul hingga ke tepi sungai, tempat di mana perahu mereka menunggu. Satu perahu ini maksimal hanya bisa memuat 5 orang dan 10 karung penuh jagung. Setelah menaikkan semua muatan, kami pun berangkat. Membayangkan bahwa sungai yang kami lalui saat ini dulunya adalah daratan, membuat miris hati saya. Dahulu, para petani dan warga lainnya tidak perlu repot-repot menyewa perahu motor untuk keluar masuk desa. Kendaraan roda 4 dahulu masih bisa masuk ke dalam desa, tapi itu dulu. Stempel atau perahu kecil ini merupakan transportasi alternatif bagi para petani untuk menjual hasil panennya keluar desa. Memang kalau barang bawaannya sedikit, warga bisa menggunakan jalur darat dengan sepeda motor. Tapi kalau hasil panennya banyak seperti ini, mau tidak mau warga harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk menyewa stempel ini. Kenapa itu? Wah. Perahu ini tidak gratis. Bagi penumpang perahu, mereka harus membayar sekitar 15.000 per orang. Namun jika arus deras, biaya akan bertambah hingga 20.000 rupiah. Kali ini arus cukup bersahabat. Kenapa itu? Namun, kedalaman air cenderung dangkal. Tidak jarang awak perahu harus turun dan mendorong perahu bersama-sama. Keberatan ya? Keberatan. Tujuan kami kali ini ke kota kecamatan. 1 jam perjalanan, kami pun sampai di dermaga. Mantap ini, mantap. Pegangin dulu ya, tolong. Di pinggir dermaga sudah ada tengkulak atau agen jagung yang sudah menunggu. Jagung dijual dengan harga 3.000 per kilogram. Harga yang sangat murah, mengingat petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk jasa pikul dan sewa perahu. Seandainya jalan tak tergerus abrasi, maka ongkos perahu pastinya tak perlu ada.